Bapak-bapak, ibu-ibu, perhatian, yang butuh pengobatan silakan ke saya, silakan ke sumber suara di sini saya. Ini ya, oh iya saya nggak usah gitu. Nah akhirnya kita sudah bisa mengevakuasi hijau, habis hijau. Karena itu pertama memang harus yang diselamatkan, yang kedua itu mengganggu. Ya, kadang-kala pas waktu seperti kemarin itu lupa gak dievakuasi. Akhirnya ada yang RJB, karena ada hijau, diseret. Saya minta ini loh, goceran kabel ini loh. Langsung akhir gak jadi RJB gini-gini ya, ditarik-tarik. Ada yang karena mungkin dia pasien hijaunya adalah orang kesehatan, obatnya diambil untuk bisa itu sendiri. Nah yang bagian ngobati, yang dia akan bagian kabel ini diambil Pak. Itu juga termasuk salah satu yang perlu dilakukan. Oke, sekarang setelah itu lalu kita mulai dalam 1 menit kita akan evaluasi one by one. Oke, pertama yang perlu kita lakukan adalah menilai pernafasannya dulu. Jadi satu korban itu sebenarnya dapat tiga per pemeriksaan tadi. Tetapi kalau satu sudah bisa kita memutuskan ya udah didengar. Pertama ada satu pasien, ada satu korban. Langsung kita lihat. Apa tadi yang pertama kita cek pernafasannya. Oh ternyata kita cek. Oh iya, cek pernafasan gimana caranya? Dirasakan sama. Aku dirasakan. Yo, kita mainnya inspeksi tok wae. Iya. Jangan dirasakan terus kena iklan. Yes, itu ya. Kita lihat naik turunnya dada. Karena kita pakai orang saya biasanya kalau panik gitu. Ya, gitu. Ya kalau panik ya. Nah, itu naik turunnya dada. Kalau lebih dari 30 kali per menit berarti masuk triase merah. Langsung ditaleni, seret, pindah. Yes. Ya, lupa kan tadi kan harus perfusi status mental. Ora usah. Karena prioritas pemeriksaan pertama sudah menunjukkan merah, langsung kita pindah. Kan hebat waktu ya. Selanjutnya pasien kedua kita cek pernafasannya. Oke, di bawah 30, 24 kali per menit ya. Lalu setelah itu kita lanjutkan pemeriksaan selanjutnya, perfusi. Perfusi kita cek dengan CRT, capillary refill time. Kita cek ini, pencet ya. Kalau ternyata balik kan puceter ya. Ya. Tapi balik kalau pingnya itu lebih dari 2 detik, bukan 2 menit, 2 detik. Itu berarti kategori merah. Set. Ya, wis, paham? Nah, Pak, kalau umpamanya ininya proses semua darah semua Pak, langsung ada kulitnya kosong Pak, gimana Pak? Ya wis, berarti kita bisa pakai cek nadi radialis atau brachialis yang bisa teraba. Kalau memang takikardi, copet dan hampir tidak teraba, itu masuknya. Ya. Selanjutnya setelah cek itu ya, oke, langsung merah. Tapi kalau ternyata pernafasannya oke, pasien ketiga korban dokter, oke, pernafasannya oke, CRT-nya juga oke, perfusinya juga oke kan, langsung kita cek dengan status mental. Status mentalnya kita lihat, kalau dia OB menuruti perintah, ya itu sekaligus mengecek kesadaran kan, berarti dia kuning. Kalau tidak mengikuti perintah berarti mengikuti perintah tidak gimana? Biasanya kalau sudah Bu, coba gerakan tangannya, jari jempolnya diputar-putar Bu, coba kepalanya digeleng-geleng. Ya, karena posisi lemah. Kalau mengikuti berarti kuning. Tapi yo kalau menginstruksikan menyuruh ya jangan. Ayo Bu berdiri. Kita mungkin selalu mas, gebutin kabeh kan gitu kan. Bu berdiri nggak mungkin. Yes, ya. Nah, kalau ternyata dia Bu, ayo Bu, diem aja sambil sayurin. Gerakan ini tidak bisa, berarti masuk merah. Atau ada yang Bu,
anakku. Biasanya kan kalau gitu kan Iya. ditinggal mati duluan. Nah, biasanya stres depresi. Anakku, bu, ayo bu, ini. Jadi dia kan tidak mengikuti perintah. Ya, Berarti merah. ya, sudah kayak gitu. Ya, akhirnya ada yang sampai mencederai, karena mencederai itu, berarti kan merah. Sampai mau mencederai itu sendiri, mau itu terjun atau mau bawa peso atau apa, berarti itu langsung merah. Ya. Paham ya? Ini Pak. Oke, itu ya, berarti itu. Sekarang kita sama Tony, sama ya? Iya, iya Pak. Benar, kalau itu. Ingat ya, kalau komunikasi di hati itu jangan halo itu di HP ya. Kalau hati itu monitor, cek kontak, nah itu ya. Cek kontak, cek monitor. Oke, sekarang kita mulai simulasi untuk triase. Ya, ini kalau latihan, maksudnya kalau itu besok itu profit. Ya, mati berarti ya, bisa. Bentak gitu. Ya, saya mulai untuk simulasi. Ini ada koordinasi dan komunikasi. Monitor tim kesehatan IKN Tuban, monitor. Siapa? Monitor kita dari tim kesehatan IKN Tuban ya. Ya, monitor mulai. Monitor dari tim kesehatan IKN. Ketemu nih Mas. Iya Pak, bisa apa katanya? Oh ya. Itu apa? Ya. Oke. Bisa mulai semua. Nah. Monitor. Kita dari tim kesehatan IKN juga. Ya. Ya, sedikit kena ya. Nonton. Agak kuat. Oke, ya saya laporkan. Monitor tim IKN Tuban, kami dari Polsek melaporkan bahwa ada kejadian bencana alam di Desa Semori. Ada beberapa korban. Segera untuk minta bantuan kepada tim kesehatan untuk segera ke TKP dan memulai untuk proses penyelamatan. Monitor siap laksanakan. Siap laksanakan Pak. Oke, setelah itu langsung berbuat ya, ketua tim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ini dapat laporan dari Polsek setempat, Polsek Plawa. Ini mengabarkan bahwa ada kejadian bencana. Oleh karena itu kita segera untuk menyiapkan peralatan, kita akan ke TKP. Sebelumnya kita akan bagi tugas untuk tim trias. Ini sama ini. Nanti untuk tim medis merah ini, tim medis kuning ini dan hijau ini. Ya, untuk tim triase segera untuk ke TKP untuk menganalisis dan laporkan terkait dengan laporkan terkait dengan korban. Oke, mulai. Ya, langsung ke ini. Terus bertalapori itu kan? Iya. Iya. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komplain Pak lewat. Oke, kali ini kita akan menuju ke TKP. Kebetulan ada tugas dari Laporan dari Polsek Maura. Di mana di TKP mana di mana ada kejadian bla bla bla. Jadi untuk itu kita ditugaskan untuk terjun langsung sana. Nanti kita akan bagi tugas masing-masing dari teman-teman akan saya bagi untuk mbak ini untuk bagian triase. Triase siapa? Tentukan triase siapa? Triase Triase. apa? Triase tujuan lah ya. Nama-namanya.
Ya, langsung tunjuk sopo-sopo dirasa. 3 Mas Beli, Mbak Oli sama Mbak Vina. Rease. Setelah itu Mbak Mirna, Mbak Leli sama Mbak Isna tim bagian hijau, terus Mbak Hoir, Mbak Irma, Mbak Tika nanti tugas di bagian kuning, terus Mbak Giska, Mbak Mirza, Mbak Tiga sama Mbak Tanti nanti di bagian merah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan nanti. Untuk tim trias adalah tim trias langsung menuju ke TKP untuk mengevaluasi pasien secepatnya. Oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, ya sudah dikoordinasikan ya. Tadi sudah proses komunikasi, koordinasi. Selanjutnya kita untuk tim trias apa tadi? Tim trias. Sekarang mulai dari apa tugasnya tadi menganalisis dulu. Tadi kan aman diri kan, masukan aman lingkungan. Ini harus tahu jumlah korbannya, ya. Jumlah korban ini ada 3 di merah, ya. Ada 3 di kuning dan ada 4 di hijau. Laporkan ketua, monitor ketua. Sesudah di TKP saya laporkan ada 10 korban, 3 berada di zona merah, 3 lagi berada di kuning dan juga di selebihnya di hijau. Untuk itu kami mohon bantuan dari ketua untuk koordinasi untuk memindahkan yang merah ke zona kuning. Ya. Oke. Halo, saya. Ayo monggo. Ayo. Ya, tim ini apa? Riasanya laporan. Laporan setelah saya berada di TKP, saya menemukan 10 korban yang 3 ada di zona merah, yang 3 ada di zona kuning dan selebihnya ada di zona hijau. Kami minta supaya untuk tim segera diterjunkan ke lapangan agar bisa mengevakuasi korban. Laporan selesai. Yang merah ditaruh di kuning. Merah. Minta bantuan SAR. Untuk yang di zona merah. Oke, kita mohon itu menginformasikan yang merah nanti minta bantuan untuk dipindahkan ke ini. Nah, di sini ketuane, oke, laporan saya terima, ya. Langsung ketuane itu apa manggil itu manggil saya lagi. Saya sebagai ketua tim SAR. Oke. Oke, laporan saya terima, ya. Oke, laporan saya terima. Monitor tim SAR. Monitor tim SAR. Ya, di sini tim SAR ada yang bisa dibantu? Ya Bapak, ini dari tim Rease menyampaikan bahwasanya ada beberapa korban di mana 3 di zona merah, 3 di zona kuning, juga 4 di zona hijau. Setelah itu Rease minta bantuan untuk korban yang ada di zona merah untuk dipindahkan atau digeser menuju di zona kuning. Oke, iya. Oke, terima kasih monitor untuk kesehatan IKNO. Laporan sudah saya terima, segera saya akan kirim tim SAR untuk mengevakuasi korban yang ada di zona merah untuk kita geser ke zona kuning atau ke zona hijau. Oke, yes. Sekarang geser. Sekarang triasnya. Sekarang mulai untuk triase korban. Tadi kan ini apa? Hazard kan apa itu lingkungan. Sekarang saya kira yang abang, leponan yang abang, ya kuning-kuning, kira kuning itu. Ini korbannya, ini sudah ada ini. Silakan untuk dibaca. Meninggal. Silakan. Tim triasa membantu semuanya ya, Pak. Itu loh
kuliahane lho abang-abang ijo-ijo kuliahane. Susah tuh. Berarti iya maksudnya ini kan orangnya digeser ning zona nih atau taline iki berarti tali ning orang. Wong di tali tali penanda warna. Oh. Ini apa ya? Dapat bekas darah. Kayak serandom mana ya tadi ini? Ayo guys. Ayo guys. Tiga prinsip tadi apa? Aman. Oh enggak. Bernafas untuk memasukkan ke zona. Terus respon. Oh enggak respon. Apa? Pernafasan, perfusi, sampai status mental. Perfusi tadi sih. Perkusi apa perfusi? Bener ya. Salah gitu. Tiga penanda. Pernapasan itu hijau. Sini nunggu kuning, merah itu semua. Ya, sudah Pak. Ya, sekarang kita coba mulai dari hijau. Oh ya, untuk kasus fraktur itu ada yang kategori dia harus itu atau emergency, itu adalah fraktur femur, fraktur pelvis tahu? Ambul. Dan juga femur di paha, ya, pelvis dan juga Cervical. ya. Tulang paha kanan terbuka, berarti Merah. kok itu hijau itu? Ya. Iya, ini sekarang merah ya, saya baca semua. Korban luka tusuk daerah abdomen, RR-nya oke, ya, hanya muntah dan mual. Dia ada luka tusuk, berarti kuning. Tidak berespon terhadap perasaan nyeri, nafas dan gargling. Berarti Merah. dia gargling berarti kayak orang ngorok yang apa itu? Kira leponop. Berendit. Nah, biasanya karena lidah jatuh ke Bawah. kanan. Ya. Dia bisa menyebabkan orang meninggal itu lidah jatuh ke belakang. Oke, merah benar. Fraktur femur, oke, ya, merah. Korban tidak bernafas setelah dilakukan tindakan membuka airway, pasien nafas kembali tetapi tidak spontan. Berarti merah. Karena kalau tidak spontan kan berarti masih di bagging. Ya kan masih pakai ambuk bag itu. Ya kan tidak spontan. Oke, merah. Ini yang kuning. RR 32. Merah berarti lebih dari 30. Nyeri dada, RW paten, oke. Ya, RW-nya, nafasnya oke, frekuensi nadinya oke, tekanan darah oke, dan hanya ada jejas-jejas itu kayak ada lebih sumar di daerah stem, berarti masuk kuning. Kadang kita kemungkinan ada internal bleeding. Kalau memar itu kan ada internal bleeding. Bisa karena ada fraktur kosta atau kena parunya ke pneumotoraks. Ya, oke. Lebam daerah leher. Hijau. Lebam daerah leher. Kuning.
Merah. Ada kemungkinan fraktur Cervical. servikal. Pokoknya ada yang ono gosong ini gini langsung khawatir langsung merah ya. Sudah ini. Ya. Sesak nafas, keluhan seorang perempuan sesak nafas ya. Tetapi pas waktu kamu periksa ini 20 kali per menit. PCH pernafasan cuping itu tidak ada. Ya nek, yang mau sesakan bisa nih. Gitu kan, itu pernafasan cuping hidup di sini dia. Dan retraksi interkostal semakin cepat tidak ada. Berarti dia halu. Dia katanya kan ngeluh sesak, tapi pas bentuk periksa gak 11, ya kan? Berarti, nah tapi namun pasien tidak menceritakan keluhan dengan lancar dan selalu berteriak. Merah. Berteriak berarti dis-OB, status mental berarti Merah. cepit, nggak respon, nggak ada napas, nggak ada mati. Itu ya, ada beberapa yang tadi miss ya. Karena pertama ya apa terkait dengan pertama lihat di pernafasannya dulu. Langsung terkait dengan beberapa yang lebam. Pokoknya semua itu lebam posisi di mana. Kalau ternyata lebamnya ada di nanti ya pas waktu di mana di apa pas waktu implementasi kalau kan dikasih ini kan ada lebam dari sini berarti ada kemungkinan close fracture ada lebam itu fraktur ya. Oke, cukup ya, ada pertanyaan? Cukup. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.